Dukung Pak Erik karena kita yakin Pak Erik ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Dua Menteri Kabinet Indonesia maju sebagai kandidat Ketua dan Wakil Ketua PSSI, yaitu Menteri BUMN, Pak Erick Thohir dan Menpora, Bapak Zainuddin Amali. Erick Thohir diklaim mendapatkan dukungan dari 60% voters atau pemilik suara. Sementara Pak Zainuddin Amali dinilai tepat menjadi wakil karena kinerjanya yang begitu perhatian dan kecintaannya pada sepak bola nasional terutama saat pandemi COVID-19 yang lalu. Duet ini diyakini juga akan membuat tata kelola PSSI jauh lebih modern dan profesional khususnya terkait kompetisi dan pembentukan tim nasional. Sudah bukan rahasia lagi Pak Erick Thohir di dunia sepak bola dengan segudang pengalamannya dalam sepak bola internasional. Teori dan praktik sudah teruji. Jadi ini menjadi faktor tambahan yang dimiliki Pak Erick Thohir. Jadi voters pun tidak akan salah pilih begitu anggapan beberapa voters pendukung Pak Erick Thohir. Demikian juga dengan Pak Zainuddin Amali. Beliau juga paham dan mencintai sepak bola. Saya kira sebagai pembantu presiden, dua menteri ini sudah mendapatkan izin dan sudah mendapat restu dari orang nomor satu Indonesia, Bapak Jokowi. Para voters daerah yang sudah lama malang melintang dalam sepak bola nasional juga tak ragu terhadap kredibilitas keduanya. Bahkan, ia meyakini dua tokoh olahraga ini akan membawa perubahan signifikan untuk kemajuan PSSI. Jadi jangan ragu para voters untuk memilih Pak Erick dan Pak Zainuddin Amali. Yakin akan banyak voters yang memilih mereka berdua. Ungkapan ini disampaikan voters di daerah. Lima pemain langganan timnas Indonesia yang terbuang di era Sintayong. Pemain-pemain bola berikut ini sebenarnya berstatus pemain andalan timnas Indonesia dari era pelatih Luis Milla hingga Simon Pemenem. Namun ketika tampuk kepelatihan berpindah ke Sintayong, mayoritas dari mereka tak lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Bayu Pradana. Bayu Pradana merupakan gelandang andalan timnas Indonesia sejak era Alfred Riedel. Berkat bantuan Bayu Pradana, timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2016. Gelandang yang kini berseragam Barito Putra ini juga menjadi andalan timnas Indonesia era Simon Pemenem. Tepatnya saat turun di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sayangnya ketika Sintayong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia per Desember 2019, Bayu Pradana tak lagi dipanggil. Nomor 2, Putu Gede Juniantara. Putu Gede Juniantara merupakan fullback kanan andalan timnas Indonesia di era Luis Milla, Bima Sakti, dan Simon Pemenemi. Bicara pengalaman, Putu Gede tak perlu diragukan lagi, mengingat pernah membantu timnas Indonesia juara Piala AFF U19 tahun 2013. Namun Putu Gede gagal bersaing ketika Sintayong memimpin timnas Indonesia. Semenjak dipegang Sintayong, posisi fullback kanan skuad Garuda dipegang Asnawi Mangkualam. Di nomor 3 ada Septian David Maulana. Septian David Maulana merupakan gelandang andalan pelatih Luis Milla. Ia menjadi andalan Luis Milla salah satunya saat timnas Indonesia U23 turun di SEA Games tahun 2017. Berkat bantuan Septian David Maulana, timnas Indonesia U23 merebut medali perunggu SEA Games 2017. Sayangnya kualitas Septian David Maulana tak cukup bagus di mata Sintayong. Nomor 4, Ricky Fajrin. Ricky Fajrin dapat diandalkan di dua posisi, yakni back tengah dan fullback kiri. Kemampuan bermain di banyak posisi membuat Ricky Fajrin begitu diandalkan Luis Milla, Bima Sakti, hingga pelatih Simon Pemenemi. Namun, Ricky Fajrin tidak dilirik Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memanggil back muda asal Persebaya seperti Rizky Ridho. Yang terakhir ada Evan Dimas Darmono. Evan Dimas awalnya masih jadi andalan Sintayong. Ia sempat menjadi pemain andalan Sintayong di laga kualifikasi Piala Asia 2023 kontra Taiwan dan dua laga awal Piala AFF tahun 2020. Namun, memasuki laga ketiga di Piala AFF tahun 2020, Sintayong tak lagi memainkan Evan Dimas sebagai starter.
Sejak saat itu, Evan Dimas yang pernah menjalani trial di Espanyol B, salah satu klub yang bermarkas di Barcelona, tak lagi dipanggil Sintayong. Menarik menanti apakah dari nama-nama di atas yang saat ini menjadi andalan klub-klub Liga 1 bakal dipanggil Sintayong. Jika mereka tampil apik di Liga 1 tahun 2022 tahun 2023, Evan Dimas dan kawan-kawan berpotensi jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Itulah beberapa kabar bola terkini tanah air. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.